ketinggalan saya zaman ingin gitu ya Bang ya? mengubah paradigma itu, jadi orang anggap Betawi itu tukang ngojek doang, terus punya kontrakan doang, males ya, terus tukang kawin lagi, nggak ada bagus-bagusnya pokoknya. Cita-cita saya sederhana dulu. Apa tuh Bang? Jadi khotib Jumat. Budaya itu adalah kontribusi terbesar membentuk jiwa anak. Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Dila Hantika di Dialog 8. Dan kali ini pemirsa, tamu Dialog 8 adalah sosok yang menarik, berlatar belakang budaya dan juga pendidikan. Tapi pemirsa, ada yang tahu nggak sih bahwa dia adalah sosok yang ternyata membangun manifesto Partai Gerindra, alias bagian dari pendiri partai. Siapa dia? Telah hadir bersama kami di studio dari fraksi Gerindra, orang asli Depok, yaitu Bang Nuroji. Halo Bang, apa kabarnya Bang? Baik. Jadi bener anak orang asli Depok itu bener ya? Akamsi banget berarti ya? Iya, saya lahir di Depok. Oke. Jadi Betawi lah. Betawi ya Bang ya, sesuai namanya Bang Nuroji. Bang, langsung aja nih kan, kalau misalnya Abang ini kan lahir dalam dunia yang bergerak di bidang yang memang pendidikan, budaya juga ya Bang ya. Dan kalau misalnya kita lihat nih, tiba-tiba bisa bersama Bang Fadli nih Bang Haris Bobiho dan beberapa tokoh lainnya. Nah, dari mendirikan Partai Gerindra yang saat ini sampai sebesar ini Bang, itu bagaimana cerita awalnya Bang? Nah, panjang ya, kalau sebelum Gerindra saya udah berkenalan dengan Fadli Zon ya. Saya manggilnya Mas walaupun saya lebih tua ya. Mas Fadli ini udah tahun 2000 ya kenal beliau, bahkan sempat membahas juga membuat media ya. Jadi karena memang saya sebelumnya ada di media, di majalah Tempo, majalah Gatra dan beberapa lagi. Di tahun 2006 itu saya ketemu beliau lagi untuk sama-sama bikin media lagi, kembali ke dunia media. Sebetulnya saya udah tinggalkan 6 tahun lalu itu dunia media. Nah, Mas Fadli ini ngajak saya bikin media AKTI waktu itu ya, yang ketuanya Pak Prabowo. Saya sempat nolak juga karena sebelumnya sudah ada rencana juga tapi gagal, tidak dipelak. Nah, ketemunya di situ dengan Mas Fadli, diajak ketemu Pak Prabowo untuk nyiapin satu majalah tentang pertanian. Nah, karena itu nanti diedarkan di seluruh Indonesia, di kalangan pedesaan, khususnya petani. Nah, namanya diberi nama sama beliau, Pak Prabowo, namanya Tani Merdeka. Tani Merdeka. Nah, itu bergabunglah beberapa teman-teman dari Tempo, dari beberapa majalah, dan saya ditugasi bagian untuk handle semua manajemennya lah. Nah, lama, hampir 2 tahun, ngelola majalah ini, dan juga ada radio di Serang ya, milik Pak Hasim juga. Saya ikut ngelola radio itu. Jadi baru ada ide untuk membuat proposal partai. Nah, yang nugasin ya Pak Dizon. Pak Dizon bilang, "Mas, siapin proposal partai," gitu. Oh, gue belum pernah bikin. Ya udah, cobalah. Ya, situ ditemuin sama Haris Bobiho. Jadi saya berdua untuk nyusun proposal partai. Itu awalnya. Awalnya berarti dari ketemu sama Mas Fadli Zon, terus ketemu Bobiho, terus abis itu awal mulanya dari Tani Merdeka, langsung disuruh tiba-tiba bikin partai, proposal partai. Berarti basicnya memang Bang Nuroji ini merupakan anak asli Depok yang juga jurnalis, sekarang anggota DPR dan juga cikal bakal dari Partai Gerindra. Luar biasa Bang. Dapat bocoran lagi, ternyata Abang juga jawara pencaksilat, bener Bang? Kalau misalnya disuruh praktekin sekarang masih bisa nggak nih Bang pencaksilatnya nih Bang? Satu guru satu ilmu, jangan saling mengganggu lah. Bang, terus kenapa sih milihnya itu kesenian pencaksilat? Itu kan kayaknya Betawi banget. Sebenarnya Bang Nuroji ini pengen
membuat image Nur Roji adalah perwakilan dari yang ya orang Betawi banget lah, asli Depok. Iya, Seperti soal apa? Betawi ya. Saya mengkritik atau otokritik lah persisnya ya. Orang Betawi selalu dianggap kaum marginal atau kaum terbelakang, bahkan ada lagunya nggak anak Betawi nggak punya budaya itu. Saya ingin gitu ya, Bang, mengubah paradigma itu, jadi orang anggap Betawi itu tukang ngojek doang, terus punya kontrakan doang, males ya, terus tukang kawin lagi, nggak ada bagus-bagusnya pokoknya. Sebenarnya banyak. Saya punya satu buku tebel karangan Ibu Sylvia Murni ya, profesor sekarang, beliau orang Betawi juga yang jadi dosen pengajar. Itu banyak banget tokoh-tokoh Betawi, ya. Profesor, jenderal dan lain-lain. Tapi bukan semuanya tukang ojek gitu. Yeah. Jadi cuma orang Betawi ini suka nggak mau tampil gitu loh, nggak mau menunjukkan jati diri. Dia ya tadi silat sama ngaji tuh jadi memang udah jadi apa ciri khas atau adat Betawi lah, itu harus punya lah sedikit mas pukul 2 pukul ya. Otokritiknya adalah satu, kalau orang Betawi jarang sekali yang berambisi jadi pemimpin. Contoh, untuk jadi kalangan pemimpin RT aja, kalau ada rapat pemilihan RT ya dia selalu mundur ke belakang, walaupun disodorkan lu yang nyalon ya gitu. Nggak mau, biar gue nggak mau, dia aja tuh dia tuh yang dari Jawa, dari Sunda, dari Batak gitu. Pas pemilihan menang, orang Bataknya atau orang Jawa pulang ngedumel, orang Jawa mau jadi pemimpin di sini. Jadi nggak berani tampil gitu. Nah, saya ingin dobrak karakter itu, image itu yang ya, harus berani. Saya pernah waktu dengan teman-teman Komisi 10 mengesahkan di paripurna undang-undang tentang pemajuan kebudayaan. Itu saya usul sama teman-teman di Komisi 10. Hayu paripurna ini kita bikin lain. Komisi 10 pakai baju adat masing-masing karena temanya undang-undang pemajuan kebudayaan. Saya orang yang pertama pakai baju pangsi, baju Betawi di Senayan. Yang lain baju Bali, baju sama semua suku. Itu saya ingin menunjukkan Betawi juga ada di Senayan gitu. Bukan cuma di tukang ojek, di apa gitu. Itulah kalau bicara Betawi, otokritik saya banyak, tapi itu sebagian, bahwa kalau di mereka ini tidak ada ambisi jauh, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden, enggak. Ya, kalau saya kenapa sampai jadi DPR, ya ngalir aja, kebetulan aja tadi ketemu Pak Dizon, ketemu Pak Prabowo, disuruh bikin partai, nggak ada cita-cita juga. Cita-cita saya sederhana dulu. Apa tuh, Bang? Jadi khotib Jumat. Ya nggak kesampaian sampai sekarang. Padahal cita-cita itu sangat mulia sekali ya, Bang. Iya. Tapi kan Abang kan memang basicnya jurnalis. Kayaknya memang jurnalis itu lini terdepan di demokrasi. Setuju nggak sih, Bang? Iya. Karena sebenarnya kita tahu off the record. Kita juga ketika kita mengkritik juga sebenarnya kita tahu basic dari persoalan itu seperti apa gitu ya, Bang ya. Jadi bangga dong ya, Bang, jadi jurnalis ya, Bang ya. Iya, banyak yang kita simpen juga, rahasia kejadian, nggak semua kita tulis, kemudian juga ada yang harus kita buka ke umum, wajib ya, supaya umum dicerahkan gitu ya. Itu satu profesi jurnalis yang memang harus bisa memilah-milah mana yang, bahkan dulu ada kode etik jurnalistik yang sangat ketat, misalkan ada mayat atau korban kecelakaan berdarah aja nggak boleh dipoto. Betul. Darahnya nggak boleh dipoto, harus dikasih blur gitu ya. Nah, saya prihatin juga sekarang ya, media sosial, jenazah itu dipoto. Bener. Orang sekarat tuh di videoin. Gimana kemajuan ya, ini kemajuan zaman atau kemunduran, saya nggak tahu. Nah, terkait hal itu, Bang, Abang juga kan ini dikenal dengan kritikan pedasnya, kerap juga melontarkan dari Abang itu khususnya soal pendidikan, kebudayaan, dan teknologi yang tadi Abang singgung barusan. Menurut Abang, kekhawatiran soal pendidikan dulu deh, Bang. Menurut Abang sampai sejauh ini pendidikan itu sedang mengkhawatirkankah, dan sebesar apa kekhawatiran Abang terhadap pendidikan di zaman sekarang? Ya, kalau pemerintah atau
kita semua sepakat mencanangkan 2045 sebagai patokan kita negara maju atau disebut Indonesia emas. Mulai titik nol ini sekarang, usia nol ini, usia anak kita ya, generasi yang sekarang usianya 0 sampai 20 tahun mendatang, ini harus ditreatment dengan pendidikan yang, sistem pendidikan yang menghasilkan manusia tahun 2045. Nggak bisa manusia yang zaman saya, zaman milenial, zaman generasi Z, itu nggak bisa. Bayangan saya akan tahun 2045 itu teknologi jelas ya, akan melompat jauh, bahkan handphone pun akan hilang menurut saya ya. Pekerjaan pun berganti dengan pekerjaan lain. Nah, tapi yang nggak bisa hilang itu karakter, karena salah satu kodrat orang itu karakter ya. Tuhan kasih sifat masing-masing. Nah ini harus sebagai bangsa yang dari dulunya punya karakter, ini harus 2045 pun apalagi itu peringatan 100 tahun. Punya nggak Indonesia nanti? Masih punya nggak jati diri Indonesia? Nah, harapan saya itu masih terjaga sesuai dengan yang kita proklamasikan dulu ya, karakter Indonesia. Nah, bagaimana anak ini nanti cara mendidiknya? Nah, itulah ya tugas para pengambil kebijakan, penyusun kebijakan di bidang pendidikan. Nah, kalau evaluasi ke belakang, banyak sekali kelemahan. Salah satunya meninggalkan pendidikan karakter. Saya paling sering bicara soal pendidikan karakter. Soal matematika, soal penguasaan teknologi itu bisa belajar dari segala macam. Tapi kalau pendidikan karakter itu harus dari guru dan orang tua dan lingkungan. Jadi guru karakter itu bukan cuma di sekolah, di rumah dan juga di lingkungan, itu membentuk karakter. Nah, sistem itu yang harus dibuat. Jadi, kalau sekarang anak-anak disuruh full day di sekolah, ada nggak dalam satu hari full itu pendidikan karakter? Kalau cuma suruh belajar komputer, bahasa ini percuma full day. Jadi full day-nya harus diisi misalkan kegiatan karakternya 30%. Misalkan apa? Ya dia bagaimana cara berkelompok membetulkan mobil rusak misalnya, itu kan kerjasama, teamwork. Atau bagaimana dia bisa menyalurkan masing-masing dengan membuat grup band. Jadi itu juga menyalurkan karakter musik dia, karakter seninya dia. Jadi ada sekolah yang full day kan, nah, itu juga kita lihat mereka menjalankan itu enggak. Nah, menurut saya itu harus. Nah, tadi kan Bang Nuroji juga bilang katanya, berarti setuju ya Bang ya, pemerintah ini perlu turut serta meningkatkan atau membangun karakter anak bangsa untuk menuju 2045, artinya Indonesia emas ya. Sebenarnya menurut Bang Nuroji ini karakter seperti apa sih yang benar-benar harus disiapkan oleh pemerintah supaya nantinya para orang tua dan juga guru ini menerapkan ke anak-anak? Ya, yang jelas satu cerdas ya. Untuk bisa menguasai teknologi itu harus punya IQ lah gitu ya. Ya kan, setuju ya, cerdas. Nah, Pak Prabowo udah memikirkan untuk cerdas itu apa? Ya harus punya badan sehat. Makanya bagus, saya setuju banget itu program makan bergizi itu untuk mengarah ke sana, menciptakan manusia cerdas. Kedua, dia mandiri, jadi nggak bergantung sama kehidupan orang tua, kehidupan lingkungan, dan dia mandiri dalam arti bisa menciptakan lapangan kerja sendiri, bisa bekerja menghidupi sendiri, dan yang paling penting problem solving sendiri gitu. Nggak anak mama lah, nggak anak mami. Nah, ketiga, kreatif. Biasanya kalau orang cerdas tuh kreatif. Ya, akan mengikuti. Iya, kreatif lalu dia punya inovasi. Nah itu sangat penting, inovasi pada nanti tahun 45. Semua segala produk akan terus berkembang, mungkin makanan udah nggak lagi dengan semur ya, tapi dengan apalah semakin berinovasi gitu ya Bang inovasi. Sekarang aja makan buah ya, nggak perlu susah-susah nyari pisau. Betul. Ya kan, namanya dry fruit. Nah, dry fruit itu kan kering, dicelupin terus baru makan. Rasanya nggak berubah banyak. Itu inovasi. Nah, ini yang tiga ini karakter. Nah, yang terakhir saya bilang tadi, dia berkarakter.
cuma 3 ini dia kuasain, tapi tidak tiba-tiba berkarakter. sama orang tua songong, sama orang tua Itu yang orang harus tuanya digarisbawahi meninggal, ya Bang ya. iya, orang tua meninggal sibuk dia kerja, tetangga nggak kenal, kawan nggak punya kawan. Ini karakter. Jadi saya 4 itu harapan saya di tahun 2045 itu manusia seperti itu. Ya pasti di situ dalamnya ada unsur religi ya, dengan karakter tuh bisa dibangun dengan nilai-nilai agama pastinya ya. Pastinya. Gitu. Nah, Bang, kalau misalnya kita bicarakan tadi anak yang berkarakter itu tadi sudah disebutkan sama Abang, mulai dari IQ, inovasi, sopan santun, itu artinya masuk dalam karakter. Ancaman apa sih yang akan terjadi sama anak bangsa kita kalau misalnya kita sampai saat ini belum memikirkan karakter anak bangsa? Teknologi ini bermata dua ya, bisa dia bisa jadi alat bantu, ya, bisa jadi dia membunuh gitu kan, membunuh karakter tadi. Itu alat bantu untuk menguasai teknologi. Jadi bagaimana supaya dia menjadi alat bantu, maka itu perlu lembaga yang ada ini membuat sistem, misalkan lembaga Kementerian Pendidikan, bagaimana memaksimalkan teknologi untuk melakukan proses pembelajaran ya. Lembaga-lembaga lain misalkan untuk mencegah teknologi menjadi pembunuh karakter bangsa. Ya, misalkan lembaga penyiaran tadi, Kementerian Komunikasi, Kominfo ya. Kita harus berani ada kebijakan menyaring konten-konten di dunia maya ya. Berani menutup situs-situs yang tidak mendidik anak ya. Tapi juga harus pemerintah siap menyajikan konten-konten yang untuk mendidik gitu loh. Saya rasa itu kalau memandang teknologi sebagai sebagai ancaman atau sebagai alat guna. Menurut saya sebagai alat guna harus dimaksimalkan ya. Dengan pelajaran dengan paket-paket pembelajaran online ya, itu betul. Emang sudah sewaktunya. Tapi di sisi lain belum. Tadi di belah lainnya belum, artinya pemerintah melalui Kementerian Kominfo itu belum bisa menyaring hal-hal buruk bagi anak kita. Kira-kira itu. Bang, terkait teknologi kan saat ini kita tahu anak sekolah SD nggak usah anak SD, anak TK nggak usah anak TK, mungkin anak yang lingkungan playgroup atau balita sudah mengerti yang namanya gadget, sudah mengerti yang namanya handphone. Menurut Bang Nuroji tadi, balik lagi, teknologi itu ada 2 mata. Ada yang sisi positif, ada yang sisi negatif. Perlukah pembatasan handphone kepada anak-anak dan bagaimana implementasinya ketika memang anak-anak yang sudah bersekolah ini menggunakan handphone sebagai media dia untuk belajar dan terus berkembang? Ya, semua bisa diatur ya, di dalam rumah maupun di sekolah. Seperti sekarang laptop yang dipakai anak-anak itu juga beda ya, diproduksi hanya untuk bisa pembelajaran. Nah, saya rasa handphone juga bisa diberikan beda kepada anak-anak. Jadi orang tua yang tugasnya nanti, dan industri terutama ya, kita harus bikin handphone khusus anak-anak misalkan, itu nggak sulit, tinggal diatur regulasinya aja. Jadi industri itu tidak harus merusak ekonomi pendidikan, tetapi juga pendidikan tidak harus mencegah industri maju gitu. Ya dikasih aja handphone yang terbatas buat anak-anak. Gitu. Oke. Bang, berarti ini kan tantangan sebagai orang tua ini cukup berat ya saat ini, karena memang ketika kita nggak ngasih handphone, takutnya anak kita ketinggalan. Ketika kita ngasih handphone, takutnya kebablasan. Ada tips atau trik nggak sih kalau dari Bang Nuroji sendiri, ini untuk orang tua deh, untuk pembatasan gadget nih untuk anak-anaknya? Ya seperti tadi, laptop sudah bisa dibedain ya. Untuk belajar, nggak bisa untuk ini. Tinggal handphone yang dikasih anak kan handphone kita, handphone dewasa. Iya, betul. Makanya saya bilang harus ada produksi handphone yang umur sekian ke bawah gitu loh. Oke. Udah selesai, itu kita tinggal ngawasin orang tua, jangan dibeliin handphone yang dewasa. Seperti juga nonton film dulu, di atas 18 tahun nggak boleh. Iya. Itu kan sekarang ya karena alasan demokrasi, globalisasi, kita bebas lah. Ya ke warnet dulu, saya ingat banget warnet itu kan dibatasin juga, akhirnya bebas gitu.
Ya caranya saya rasa banyak nanti untuk membatasi dengan alatnya sendiri, dengan aturannya. Kan nggak sulit memproduksi handphone itu, lalu diterapkan di keluarga. Baik. Ya. Bang, kalau misalnya tadi kan kita udah ngomongin pendidikan juga. Kalau menurut Abang nih, kalau misalnya Abang bisa milih kurikulum Merdeka atau kurikulum 2013 yang merupakan pengganti dari kurikulum 2006 yaitu KTSP. Singkat saja Bang, menurut Abang kurikulum mana nih yang cocok yang nantinya akan diterapkan di pemerintahan Pak Prabowo Gibran? Kurikulum Merdeka ini secara teknologi, secara zaman sudah tepat. Jadi dia sudah mentransformasikan proses belajar mengajar melalui penerapan teknologi. Cuma memang pemerataan, ya, kita masih banyak daerah-daerah tertinggal yang harus diperjuangkan fasilitasnya. Internetnya, handphonenya, laptopnya, ya, BTS-nya, ya jangan mundur ke 13, namanya juga tahun 13, ya, harus maju ke tahun 19, tahun berapa, 26 gitu loh. Jadi tetap saya katakan masih lebih baik kurikulum Merdeka. Tinggal penyempurnaan bagaimana rakyat-rakyat yang di pinggir-pinggir yang belum punya akses teknologi itu diberikan juga. Jadi anggaran pendidikan ditambah untuk memberi kemampuan kepada daerah-daerah tertinggal. Gitu. Artinya harus ada pemerataan gitu ya Bang ya. Baik Bang, ini sebagai penutup ya Bang, karena durasi kita sudah terbatas. Yakinkah Abang Indonesia nih khususnya di bidang pendidikan anak bangsa ya, untuk yang berkarakter dan berbudaya ini lahir di tangan Pak Prabowo? Singkat saja Bang. Harus yakin, karena saya kenal karakter Pak Prabowo, sangat concern dengan cita-citanya, dengan kedisiplinan dia dan cara kerja dia. Yakin nanti orang-orang dia akan menciptakan apa yang dia inginkan. Kerjasamanya juga akan dibangun sehingga satu tujuan Indonesia Emas tadi saya yakin tercapai. Terutama tadi dari yang program gizi aja tuh akar masalah banyak yang terselesaikan. Ekonomi, olahraga bisa tumbuh, orang yang kuat, orang yang cerdas, pendidikan dan seterusnya. Itu dari situ aja saya udah yakin. Oke, kalau misalnya dari Bang Nuroji, siapa Menteri Pendidikan yang cocok di pemerintahan Prabowo Gibran? Nggak bisa saya. Mungkin ada option 1, 2, atau 3 nama. Itu punya presiden, kantongnya presiden itu saya nggak berani. Ya. Tapi kalau misal dari sudut pandang Bang Nuroji, punya nama nggak sih? Kalau nama nggak ada saya, tapi orang yang visioner, yang tadi mencapai 45 ya. Kedua, orang yang juga punya mengakui bahwa budaya itu adalah kontribusi terbesar membentuk jiwa anak. Agama dan budaya, nilai-nilai agama dan budaya itu harus diakui. Nah, orang yang mengabaikan itu saya rasa nggak cocok jadi Menteri Pendidikan. Baik, nama nggak ada, tapi intinya harus visioner ya Bang ya, untuk menuju ke Indonesia Emas di tahun 2045. Baik pemirsa, seru sekali memang ya kalau berbicara dengan anggota DPR kita, Bang Nuroji yang akamsi asli dari Depok. Sebenarnya banyak nih yang mesti ditanyakan, yang kita diskusi dan juga berdialog, tapi waktunya terbatas pemirsa. Tapi jangan lupa untuk selalu menyaksikan Dialog 8, sebab kami akan terus menghadirkan tokoh hebat dan inspiratif untuk Anda semua pemirsa. Saya Dila Hantika, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Bang, terima kasih banyak.